aja Pak, panitia udah nyiapin kebuli tadi ya. Ada kebuli, pakai daging kambing. Pokoknya tenang, mantap udah malam hari ini. Ya, saya mau tanya, kalau begitu sebenarnya maulid bid'ah apa enggak? Bid'ah apa hasanah? Dolala apa hasanah? Betul hasanah. Berarti siap mendengarkan riwayat Nabi Muhammad. Saya mau tanya, siap atau tidak? Baik, yang pertama, dari Nabi Muhammad lahir jauh, ini malam tanggal 12 Rabiul Awal, ntar malam jam 2 Nabi Muhammad lahir. Jam 2 malam hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal lahir manusia paling mulia di muka bumi ini. Walaupun ditandingkan 124.000 nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, dicampur ribuan bahkan miliaran malaikat, dicampur bidadari, dicampur keindahan surga, dicampur keindahan dunia, gak bakal melawan keindahan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena seluruh tercipta dari nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih lebih baik. Ini suaranya ada speak yang lain. Tolong bassnya dikecilin, levelnya naikin mendap. Saya pengen dengar salam. Saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Bu, lapar? Enggak. Jam 10 lewat 10 tutup jam berapa nih? Sampai jam berapa? Jam 12. Betul? Sanggup? Ibu lanjut, saya pulang. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, jawab salam hukumnya apa? Kalau tak wajib kenapa lebih banget? Sekali lagi ya, yang keras setuju gak? Yang kompak setuju gak? Pokoknya kalau kagak keras, gak kompak, gak teriak-teriakan, saya sumpahin lakinya kawin lagi. Terus Pak, ucap salam hukumnya apa Pak? Wajib. Besok ngaji lagi Ustaz Fauzi ya. Ucap salam hukumnya sunnah. Jawab wajib. Saya sunnah, jamaah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan kompak. Di kampung ini ada yang ada maulid ya? Ada nggak yang ada maulid? Kampung apa namanya ini? Pondok Cina. Tapi nggak ada Cina aja kan? Wah, ada sumpah saudara aja ya. Ada yang ada maulid ya? Di kampung sini ada nggak yang suka bitain maulid bid'ah haram dolalah? Yang kerjain maulid masuk neraka. Katain pala lo kete kotor. Emang kunci surga punya bapak moyang lo, betul? Yang ada ngerokok masih dalam aula masjid, area masjid yang ngerokok tolong matiin. Ini rumah Allah. Kita lagi baca, lagi peringatan maulid, Nabi geser sedikit kalau mau ngomong Allah di atas. Saya kasih tahu bapak-bapak, andai kata ada pembacaan maulid, andai kata ada peringatan maulid, ada yang ngerokok, saya jamin percuma. Gak dapat apa-apa. Karena Nabi gak mau hadir. Nabi gak bakal hadir, sirnya gak bakal hadir. Yang nyumbang, yang datang, yang segala macam percuma. Tahun desain, gak ada hasil. Mereka ada ngerokok di seputaran, kasih uang rokok sendiri. Ya, karena Nabi gak demen namanya ngerokok. Habis ngerokok, saya ngerokok. Ya, lagi lu pada ngerokok depan gue, bikin gue cemburu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, saya cuma ngetes jawab Pak. Pintar, ngajinya
pintar ibu-ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wal habibul ladzi turja syafa'atuhu wan nabiyyul amirun nahi fala ahadun Muhammadun sayyidul qawli wa safalati wal fariqaini min qurbi wa min ajabi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa atim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tilil akbar wa miftahil badal yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar adatan yawmi wa ifqani amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dikumpulkan di sini di rumahnya, insyaallah dalam acara yang paling mulia di muka bumi ini. Insyaallah dengan acara ini kita yang hadir pada malam hari ini, selepas acara ini seluruh hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas hari ini yang banyak dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah mimpi Nabi Muhammad dikasih mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya ibu-ibu yang belum punya rumah, ada yang belum punya rumah? Angkat tangan, mana angkat tangan saya lihat yang belum punya rumah. Yang belum punya rumah, oh kalau udah dikit berarti yang dikit orang kaya semua berarti. Saya nggak jadi doain deh. Mana yang belum punya rumah? Angkat tangan. Bapak-bapak yang belum punya rumah yang masih kontrak mana? Wah orang kaya semua nggak mau. Lo nggak mau gengsi? Gengsi katanya. Yang belum punya rumah masih kontrak angkat tangan dia mau Nabi gopul hajatnya angkat tangan mana? Orang kaya semua dah. Nggak jadi doain deh. Yang belum punya mobil, yang belum punya mobil angkat tangan jangan malu-malu. Yang belum punya mobil, ibu-ibu yang belum punya gelang keroncong, matre lo emang. Insya Allah saya sumpahin yang belum punya rumah, punya rumah. Yang belum punya mobil, punya mobil. Ibu-ibu yang belum ada emas-emasan besok ambil loh. Di depan banyak emas pajo, emas baru banyak. Insya Allah punya emas-emasan. Nah, bapak ada motornya masih butut, saya sumpahin insya Allah motornya ganti yang baru. Amin ya rabbal. Ada perawanan yang belum punya jodoh, ada yang belum punya jodoh. Gue tanya ada perawan belum? Kelihatannya dekat situ aja. Kelihatannya manis terjangan. Angkat tangan perawan yang belum jodoh dia angkat tangan. Kayaknya jalannya kemana? Insya Allah tahun ini ada jodohnya. Amin ya rabbal. Salam hormat ta'zim saya kepada Ketua DKM Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Khairul Amir. Alhamdulillah kita doakan panjang umur, sehat walafiat, sekaligus ketua panitia, para tuan-tuan guru, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, mobil khusus Habibana Habib Fauzi bin Taha Al-Haddad, Kiai Haji Muhammad Zailani, guru kita bersama Kiai Haji Al-Fauzi. Ada juga Ustaz Fahmi Sahrul Hidayah, juga Ustaz Muhammad Lailu Hidayat, Ketua LPM Pondok Sinan. Tadi ada Bapak RT perasaan? Ada Bapak RT nggak? Ada. RW datang nggak RW? RW mana RW? Mana RW nya? RW. Masya Allah. RT nya RT? Oh RT tadi kasih sambutan. Kita doain insya Allah tahun depan 2024 semoga-moga pemimpinnya baik. Betul? Betul. Kamu dulu kampanye. Nah, aku kampanye. Kita doain Bapak RW kalau model RW begini insya Allah tahun depan jadi lurah. Amin.
Iya, kalau beliau RW datang maulid begini, ikut sampai begini, kalau depan dari lurah, insya Allah intinya tuannya dari bapak ke RW. Amin. Amin. Kita doakan tuan-tuan guru kita panjang umur, sehat walafiat. Semoga keberadaan beliau di tengah-tengah kita menyebabkan turunnya rahmat dan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ayah anda dan ibunda, pemuda-pemudi insyaallah yang hadir malam hari ini, tidak lepas semuanya tercatat, semuanya di absen satu demi satu, dan absen catatannya sudah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Saudara, anak-anak semakin malam saya nggak lama-lama, 10 menit aja Bu ya. Betul. Lanjut deh. Cuman begini bapak-bapak, saya nggak biasa di atas panggung. Saya nggak biasa tuh pada panggung goyang. Cepat dulu ini. Ya. Saya turun di sini, yang bapak-bapak ke sini, lagi lo ngapain sih depan-depan? Lo bukan makro lo sini lo, kenceng banget. Bapak-bapak sini. Lagi sini ngapain ke perempuan haram? Ini. Nggak tahu silakan sini cepetan. Pak, bapak kesini Pak. Biar ibu-ibu bisa masuk ke terus rapat yang dari luar masuk. Bangun pemerintah, bangun. Saya di atas panggung gak enak Pak, kayak ada dusta di antara kita gitu. Ya, sini. Majuan lagi rapatan, berantem. Maju. Yang di luar lu nggak tanggung jawab ya, lo gak dapat berkah jangan bilang mau buatan. Di depan pagar ngerokok, orang mau berkah di dalam. Sini, ada sono. Awas, ada anak kecil lagi. Terus. Bukan, sono ini. Kan enak begini. Deketan. Sini, deketan. Tak mau. Majuan. Ini baju coklat. Sini lo. Lu bermakan dengan ibu-ibu. Bocah, ngapain di belakang? Sini cepetan. Siapa di belakang? Lagi lu tua banget sama kiai. Dari tadi gua liatin gegetan gua. Maju sini, maju. Cepetan maju. Lu di belakang. Gua silakan cepetan. Sini. Tom, sini Tom, cepetan. Ada door prize. Ayo. Sinian. Terus. Dari tadi lu di belakang. Begini. Sini maju. Sini, mulai nih. Itu belakang. Mana air? Gua kalau nyerang bener-bener nyerang. Lu jangan sedar. Lagu lo suka? Namanya gantengan gua. Lihat. Bu, saya mau tanya, kalau begini enak apa? Enak gak Bu? Enak kan Pak? Ini maulid jauh-jauhan, maulid dekat-dekat. Dulu sahabat gak ada yang jauh-jauh sama Nabi, seluruhnya rapat. Rukbatahi, dengkul ketemu dengkul sama Nabi. Ini sama ulama kiai, mahabaib itu jauh-jauh, apalagi acara maulid. Saya mau tanya, berkah datangnya dari luar apa dari dalam? Dari dalam, dari depan apa dari belakang? Dari depan. Dari guru-guru kita datang terus dari. Kalau tengahnya kosong nggak dapat apa-apa. Iya, apalagi kalau acara maulid ngerumpe. Lu pada main handphone dia, tangan lu kitik lu pulang begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau dengar jawab salam yang kompak lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Pengen mimpi Nabi gak Pak? Pengen gak mimpi Nabi? Bu, saya mau tanya, pengen gak mimpi Nabi Muhammad? Nabi Yusuf aja ganteng Pak. Nabi Yusuf gak ada apa-apa, kecil sama Nabi Muhammad. Nabi Yusuf jalan aja, perempuan pada potong tangannya. Nabi Muhammad kudu malam hari ini yang kita peringatin Hal Budur, bulan aja cemburu sama Nabi Muhammad. Hidungnya kayak boneka, bibirnya merah. Kalau ibu-ibu mah pakai lipstick, pipinya kayak pakai itu merah. Ibu-ibu mah kayak tak mungkin Cina pakai plastik. Lah cucunya aja ganteng begini.
Mau mimpi Nabi betul? Hadroh jangan ngobrol. Vokal mana vokal? Sebentar. Mana vokal? Tunjuk tangan. Sini dulu. Kita baca salawat dulu sebentar ya. 3 kali aja, 3 kali, nggak usah banyak-banyak, 3 kali biar hatinya bersih. Ya, baca salawat tibil qulub. Apa kan tibil qulub? Bapak ini gimana nih? Waduh, salah. Lah, Allah tengok ke belakang samping. Lah, apaan sih? Apa enggak? Nah, senyumnya ke darah. Apa kan? Allahumma salli. Dulu. Enak, semangat lo. Gue tahu belum makan lama. Semangat. Udah kawin belum? Udah nikah belum? Siap. Menang rumis doang. Ya semangat. Kita habis ini lagu. Ada janda. Allah. Kurang. Semangat lo. Ayo benar. Allah. Kurang. Semangat. Allahumma saudara-saudara, peringatan Maulid Nabi karena apa? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Maulid Nabi, maka saya dan kalian saat ini dalam keadaan kafir. Saya, ayahanda, ibunda, pemuda-pemudi gak bakal ada masjid, saudara. Kalau Nabi tidak diturunkan, semuanya kita dalam keadaan murtad. Maka dari itu Allah katakan, tadi dibacakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad, tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat ke dalam dunia. Muslim dapat rahmat, manusia dapat rahmat, tumbuhan dapat rahmat, hewan dapat rahmat, benda mati dapat rahmat, bumi dapat rahmat, Muslim dapat rahmat, kafir dapat rahmat, Buddha dapat rahmat, Nasoro, Yahudi dan Kristen dapat rahmat, sebab ada Nabi Muhammad. Bahkan tepekau, tahu tepekau? Yang gendut tuh, yang tuan orang Cina itu. Saya kan aja, saya punya bukan saya jelas. Saya punya teman orang Cina, saya tanya, oh itu apaan foto? Oh itu apa namanya? Patung. Wah,
Tapi itu Tuhan saya. Oh gendut ya. Kalau saya Tuhan yang gendut, kepalanya botak. Namanya tepekong. Oh, yang pakai kot. Paham? Semua ada dapat rahmat sebab Nabi. Oh, kerudung yang dipakai, abaya yang dipakai, bapak-bapak baju koko yang dipakai ada sebab karena Nabi Muhammad. Kalau begitu Nabi Muhammad mulia tidak? Mulia tidak? Pembacaan maulidnya kata Imam Ali Yafi'i di mana satu tempat dibacakan maulid Nabi, mau itu di pasar, mau itu di rumah, mau itu di lapangan, apabila dibacakan maulid Nabi maka seluruhnya Allah jadikan taman-taman surga. Berarti sekarang malam hari ini kita ada di masjid apa taman surga? Kalau sudah ada di taman surga berarti siap gak jadi penghuni surga? Siap gak masuk surga? Nih, di surga banyak tanaman warna-warni kayak ibu-ibu. Ada kerudungnya, ada yang abu-abu, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang hijau. Macam-macam. Saya mau tanya, itu kerudungan sama gamis sudah lunas tuh? Udah, kita beli lagi sama bapaknya. Tuhan, orang laki jangan pelit kenapa sama bini? Asik. Apalagi punya teman ngaji begini, asik. Ada yang udah pulsanya ada habis kan? Ada habis. Di mana kamu pulsa? Kalau laki lo nggak mau beli, bilangin. Di mana kamu pulsa? Sekalian handphone itu juga habis deh. Baik saudara, saya nggak panjang lebar kalian sudah malam. Saya tahu bapak-bapak dari tahun depan kecil udah pada mati. Tenang aja Pak, panitia udah nyiapin kebuli tadi ya. Ada kebuli, pakai daging kambing. Pokoknya tenang, mantap udah malam hari ini. Ya, saya mau tanya kalau begitu sebenarnya maulid bid'ah apa enggak? Bid'ah apa hasanah? Dolalah apa hasanah? Betul hasanah. Berarti siap mendengarkan riwayat Nabi Muhammad. Saya mau tanya siap atau tidak? Baik, yang pertama dari Nabi Muhammad lahir jauh ini malam tanggal 12 Rabiul Awal, ntar malam jam 2 Nabi Muhammad lahir. Jam 2 malam hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal lahir manusia paling mulia di muka bumi ini. Walaupun ditandingkan 124.000 nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, dicampur ribuan bahkan miliaran malaikat, dicampur bidadari, dicampur keindahan surga, dicampur keindahan dunia, gak bakal lawan keindahan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena seluruh tercipta dari nur Muhammadiyah. Turun tanggal 12 Rabiul Awal, ibu Nabi sudah mengandung Musa 9 bulan. Saudara-saudara, Sayyidah Abdullah pergi mencari pertolongan. Paman Nabi, kakek Nabi nggak ada, tinggal ibundanya sendiri dalam keadaan sakit. Saudara, sakit bu, lahirkan udah pernah kan? Ibu-ibu mantan orang gunting kan ya? Mantan orang gunting kan? Sakit kan? Ibu Nabi juga sakit, saudara-saudara. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, perintahkan kepada seluruh bidadari yang ada di surga berdandan seluruhnya. Pak, ada nyamuk Pak tahun ini. Bidadari cantik gak Pak? Yang tanya bidadari cantik gak? Ya kagak mata ya, cantik gak? Udah lihat lah boleh. Bidadari itu cantik, jangankan minum kopi, minum susu ada kelihatan di sini. Ya, tapi udah cantik disuruh dandan. Kata malaikat Jibril, hai bidadari, dandanlah kamu, pakailah intan permata, pakailah mahkota, pakailah baju yang paling istimewa, dan turunlah ke dalam dunia, masuk ke kota Mekah. Seluruh bidadari yang jumlahnya miliaran juta hanya Allah yang tahu, turun ke dalam dunia berbarengan seluruhnya. Dari mulai dunia, dari mulai kota Mekah, tepat di rumah Nabi kita Muhammad, berjajar sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, perintahkan kepada seluruh malaikat. Bayangin, malaikat kan cahaya, disuruh dandan. Jibril dandan, malaikat Jibril suruh dandan. Makanya saya bingung, orang pergi maulid ada yang masih pakai kaos, malu, betul? Pergi maulid pakai baju yang baru, punya gamis pakai gamis, baju koko pakai yang mahal, pakai minyak wangi, punya sorban pakai sorban, menyambut hari kelahiran Nabi. Tuh,
besok ganti bajunya semua. Ya, tahun depan maulid seragam semua masjid, pakai gamis nyambut hari kelahiran Nabi. Coba kalau misalkan di DKM, bapak-bapak besok yang ibu-ibu yang malam hari ini ikut maulid, besok diundang di istana, punya gamis, pakai gamisnya, wajib pakai gamis, ibu-ibu wajib pakai abaya. Lu gak punya gamis, minjem loh, main ke istana doang. Betul gak? Betul gak? Cuman pengen ketemu presiden. Kita pakai gamis, gak punya kita bela-belain. Gak punya juga minjam, gak punya juga utang. Cuma satu, pengen ketemu presiden ke istana. Ini mau menyambut Nabi Muhammad, saudara-saudara. Turun malaikat, dan ente bayangin, coba masuk di akal gak? Malaikat maut, malaikat yang paling serem. Ayo siapa yang berani? Ayo, berani kalau malaikat maut? Gak ada yang berani. Nah kalau udah turun ya selesai game over. Betul? Malaikat maut dandan, seluruh malaikat turun ke dalam dunia menyambut kelahiran Nabi. Nabi Adam sampai Nabi Isa berikut umatnya yang soleh dihidupkan oleh Allah, suruh kumpul di rumah Nabi. Ketika tepat jam 2 malam, tiba-tiba Nabi keluar dalam keadaan sujud. Sujud Nabi Muhammad. Kenapa kita asroh kalau suruh berdiri? Nih dalilnya kalau mau tahu. Apa coploknya gue? Nih gue pegangin, asal gua. Dalil mana? Dalil mana? Dalil mana? Dalil macam kita. Betul nggak? Nih dalilnya. Kenapa asroh kalau kita berdiri? Ketika Nabi lahir dari rahim ibundanya, keluar sinar sampai arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang Yahudi udah nunggu-nunggu, lihat-lihatan, itu sinarnya kelihatan pada orang-orang Yahudi. Rabib-rabib Yahudi sudah menantikan, makanya Yahudi sama Nasara gak bakal redok sama hari kiamat. Tuh, Allah bilang wala tardo anil Yahudiyan wala Nasraniyan. Sebelum ente ikut, kenapa? Karena kesel Nabi terakhir yang ditunggu-tunggu ternyata dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi itu. Ketika Nabi lahir, seluruh malaikat berdiri, seluruh bidadari berdiri, seluruh Nabi berdiri menyambut ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika. Tuh dalilnya kalau mau tahu dalam riwayat. Kita berdiri karena asrofal detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Allah perintahkan kepada bintang dari kutub utara sampai selatan, barat, timur. Hai bintang, hai awan-awan gemerlapan. Tuh kalau kita lihat kayak tahun baru, itu kelahiran Nabi persis kayak tahun baru. Makanya dari masa petasan kan? Masa petasan kan? Tuh ada yang bilang mubazir, ada yang bilang haram, tapi untuk menyambut Nabi Muhammad sekali-sekali bismillah. Tuh karena apa? Bintang-bintang bagaikan petasan-petasan menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Yang mau tanya, kalau begitu mulia kan Nabi Muhammad? Mulia atau tidak? Sekarang seperti tanya ente, orang yang bilang bid'ah, orang yang bilang haram maulid, kira-kira lahirnya siapa yang disambut? Ayo, Bu. Kemarin laki lahir ada yang nyambut gak? Dulu tahun 80-an di kampung saya, kalau orang lahir itu dijagain sama orang laki. Ada setan, nggak tahu namanya setan apa, nungguin di atas pohon mau makan ari-ari. Di sini begitu kan? Nah kalau kita lahir kan yang nyambut begituan, betul? Betul nggak? Nah kalau kita nyambut siapa Pak? Yang nyambut bidan, yang nyambut tangan dokter. Mak kita lagi, Bapak kita lagi. Ya Allah, selamatin. Ya Allah selamatin. Kalau dia Allah selamatin, hatinya wah pusing nih, pada operasi lagi. Kalau begitu. Tuh. Tapi Nabi Muhammad yang nyambut siapa? Istrinya Nabi Adam, jadi bidannya. Yang kedua, Siti sampai ibunya Nabi Ismail, Siti Maryam. Istrinya Fir'aun turun karena dari Islam. Istrinya Ali Imran menyambut. Siap, pintar ibu. Dari tadi Bu, bentar aku ya, kita apa panitia ya. Jadi saya mau tanya, kira-kira yang bid'ah itu, yang bilang bid'ah maulid Nabi, kira-kira lahirnya mulia tidak? Jujur, mulia tidak? Mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad apa orang-orang yang bid'ahin? Jawab yang kompak, mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad pertama. Yang kedua, ketika Nabi ini kayak begini, umur berapa kok? 9 tahun. Umur Nabi 9 tahun, antara 7 sampai 9 tahun. Kalau anak-anak sekarang kemudian main apa loh? Main game. Oh, gadget ya, main handphone. Kalau zaman aneh mah main gundu,
Hati-hati yang punya anak-anak ganteng, baby FS. Mbak, cium tangan. Mak, cium tangan. Wah, jalan gagah. Sampai di depan muncul. Bang. Jadi, periksa nih handphone nih. Ini model-model begini nih. Boleh bukan? Ini model-model begini nih. Nih, kalau diperiksa nih handphone nih. Nabi Muhammad ketika masih kecil, anak-anak main di padang pasir. Nabi duduk sendirian, gak mau main sama anak-anak. Nabi mainnya sama siapa? Sama bulan. Bulan yang ajak main. Nabi tangannya ke kanan, bulan ikut ke kanan. Nabi ketawa. Bulan tangan Nabi ke kiri, bulan ikut ke kiri. Nabinya tersenyum. Bulannya dipanggil sama Nabi. Sini, bulannya nyamperin. Ada anak sekarang begitu? Ada nggak? Ada. Yang ada datang bulan. Betul nggak? Betul nggak? Bulan aja dikerjain sama Nabi, bulan masih mau ikutin Nabi. Bulan dipanggil, tangan Nabi dibelah dua begini. Bulan kita belah dua. Ditutup sama Nabi, bulan digabung lagi. Astronot dari Amerika atau kalau nggak salah dari Rusia nyampe ke bulan masih ada belahannya itu. Shallu ala Muhammad. Bayangin saudara, Nabi masih kecil, masih orok. Ketika orang-orang Mekah lahir berbarengan, ini orang-orang gunung Arab Badui turun cari kerjaan sebagai ibu susu. Ada di antara rombongan namanya Halimatun Sa'diyah, ibu susu Sa'diyah. Halimahnya pakai nggak? Kenapa nggak pakai? Ya kenapa kalau dulu singkat cerita, Halimah nggak punya kerjaan, yang lain dapat kerjaan. Kenapa dia ini? Ini antiknya dari orang Nabi Muhammad. Air susu Halimah yang kanan doang yang penuh, yang kiri kempes. Udah gitu Halimah sakit-sakitan. Miskin laki bini, mana bawa anak digendong, otaknya udah sakit, nggak dapat kerjaan. Halimah sama lakinya putus asa, ya kita nggak dapat kerjaan. Udah deh, daripada malu nggak bawa dia ke kampung, jual ontak. Ontaknya sakit, mana gorengan ke ontak. Giran dijual, ontaknya berdiri ngamuk, lari. Ontaknya larinya masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dikejar sama Halimah merinding aja gitu. Dikejar sama Halimah masuk ke dalam. Dilihat ada apa namanya? Itu ada anak kecil itu. Tiduran tempat tidur itu deh ya. Pakai kelambu. Kok ada sinar. Pas dibuka ada anak tampan. Gantengnya minta ampun. Halimah terkejut. Wow, dahsyat, keluar sinar. Gak lama tangannya begini disambar sama Nabi Muhammad SAW. Keluar ibunda Nabi, ditawarin kerjaan. Kaget lihat Nabi udah megang tangannya Halimah. Langsung gak banyak ngomong, dikasih kerjaan. Halimah bawa pulang, girang, dapat anak susu, mana ganteng sekota Mekah. Namanya Muhammad. Anaknya senyum kalau dia jatuh hati. Nabi Muhammad, kalau diceritakan Nabi Muhammad namanya perawan, gak bakal mau kawin pak. Saking tampannya itu, saking gantengnya Nabi Muhammad. Pulang Halimah, pulang karena air susu yang sebelah kiri nggak deras, dikit susunya, karena ini anak majikan maka disusu Nabi Muhammad ke sebelah kanannya. Apa yang terjadi saudara? Nggak mau ditolak sama Nabi Muhammad. Disosotin putihnya nggak mau ditolak sama Nabi. Dipaksa nggak mau. Tapi ketika Nabi dipindahkan ke sebelah kiri, diminum sama Nabi Muhammad. Ternyata seluruh ulama sepakat dari kecil Nabi nggak mau masukin barang yang haram ke dalam perutnya. Nggak mau barang subhat karena tahu yang sebelah kanan punya saudara susunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Disusu sama Nabi, Allah kasih deras. Tuh dari kecilnya kehebatan. Ada anak sekarang kayak begitu nggak? Ada nggak anak sekarang kayak begitu? Kalau begitu Nabi Muhammad mulia tidak? Udah dua tuh Nabi Muhammad mulia. Nabi Muhammad besar, ya anak muda Nabi Muhammad, kira-kira umur 17 tahun. Kalau ikut pamannya berdagang, itu seluruh rabib-rabib melihat, kok ada ya manusia, ciri-ciri yang anak muda ini, mana tampan, mana ganteng, bibirnya merah berkah, keringetnya wangi. Bu, ngantuk. Saya mau tanya, Nabi kalau nggak mandi 3 hari Nabi nggak bau. Setahun Nabi nggak mandi nggak bau. Saya mau tanya, laki lo nggak mandi 3 hari?
Malu. Kira nggak mau ada cium? Nabi Muhammad nggak mandi setahun seumur hidup, tetap keringatnya bagaikan wangi minyak kasturi. Bahkan dalam satu kitab dijelaskan keringat Nabi lebih wangi keringat minyak wangi yang ada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang anak muda, jujur, dilihat sama Khadijah, janda umur 40 tahun, 42 tahun. Nanti dilihat jujur, jatuh hati. Siapa yang gak jatuh hati? Lihat manusia begitu tampannya, senyumnya. Oh, kalau ibu disenyumin sama Nabi Muhammad, Allah beneran. Nih, dengerin bapak-bapak. Ketika Mesir dalam paceklik di bawah kekuasaan Nabi Yusuf, paceklik, lapar. Nabi Yusuf bingung ini gimana caranya. Dapat langsung dari Allah. Nabi Yusuf keluar dari istananya. Seluruh penduduk Mesir lihat Nabi Yusuf kenyang, yang makan berhari-hari kenyang lihat wajah Nabi Yusuf. Bayangin, ganteng kan? Makanya saya kasih tahu Juleha, ya, Juleha, ya, kesel sama teman-teman pejabat yang lain. Juleha, demennya mau membantu. Kata Juleha, lu kagak tahu aja pembantu gua diundang makan tuh ibu-ibu pejabat. Ternyata emang dari dulu Pak ya, dari zaman Nabi Yusuf, ibu-ibu pejabat temennya sama berondong. Betul gak? Iya, no yang sudah sono yang coklat lo tau lah ya kan. Tapi ya ibu-ibu katanya sama berondong juga. Ternyata dari zaman Nabi Yusuf, ibu-ibu pejabat temennya sama berondong. Ya kan? Ibu-ibu pejabat dikasih mangga, dikasih buah sama pisau. Nabi Yusuf suruh lewat Nabi Yusuf sudah. Falamma ra'aynahu akbarnahu kotok di situ tafsir ada dalam kitab bukan memotong tapi mengiris, kayak ibu-ibu mengiris bawang jari-jarinya karena tapan. Wow, ini mah bukan manusia. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, Nabi Yusuf hijabnya diangkat sama Allah, sengaja diangkat. Nabi Muhammad SAW ditutup hijabnya, tapi walaupun ditutup hijabnya, Jibril angkat sama Nabi Muhammad, gak bisa berpisah sama Nabi Muhammad. Sesaat rindu Jibril kalau manggil bukan Muhammad, tapi Jibril kalau manggil ya Khalili, wahai kekasihku. Ketika Nabi mati meninggal dunia, itu Jibril nangis. Gak pernah ada dalam riwayat sejarah, boleh tanya sama Kiai, malaikat keluarin air mata kecuali Nabi Sayyidina Jibril ketika meninggal dunia. Nabi Muhammad ditutup hijabnya, orang Badui datang bawa pedang. Aina Muhammad? Ada. Kata Nabi, ini Aina Muhammad. Gemeteran, saking tampannya. Itu udah dihijab. Kata ulama dalam kitab, kalau Nabi Muhammad tidak dihijab ketampanannya, siapapun malam hari ini kita menyaksikan ketampanan Nabi Muhammad, walaupun sekelas Sayyidina Abu Bakar, sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, sekelas Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, siapapun mereka melihat Nabi Muhammad bebas hijab, tanpa hijab, jantungnya pecah, Pak. Jantungnya keluar, dadanya meledak, saking dahsyatnya hamba Allah yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampan. Gimana enggak Sayyidah Khadijah terpelana dengan Nabi Muhammad, dikawin sama Nabi Muhammad, istri paling solehah tuh. Berapa tuh keistimewaan Nabi Muhammad? Jadi saya mau tanya, wajar tidak kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad? Wajar tidak? Wajar tidak? Itu Pak, yang bilang kita menjadi umat yang mulia Allah berkat apa? Bukan sholat kalian, bukan haji kalian, bukan hafal Quran kalian, tapi kalian min ummati Muhammad. Makanya Allah bilang, kuntum khairul umat. Kalian adalah umat sebaik-baiknya umat. Sallu ala Muhammad. Bangga kan jadi umat Nabi Muhammad? Masya Allah. Nabi lewat, Pak. Ini cerita Masya Allah Pak. Nabi lewat di pinggiran kota. Ada yang minta tolong. Tolong ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah. Suara perempuan, suara ibu-ibu. Rasulullah jalan cari siapa yang minta tolong. Nggak ada yang cari. Ternyata yang minta tolong seekor rusa betina. Saudara, yang bisa ngomong sama binatang siapa? Nabi Sulaiman. Perhatiin, boleh tanya Kiai.
Nabi Sulaiman ngomong sama semut pakai bahasa semut. Nabi Sulaiman ngomong sama merpati pakai bahasa merpati. Ngomong sama kijang pakai bahasa kijang. Artinya Nabi Sulaiman ngomong sama binatang pakai bahasa binatang. Tapi Nabi Muhammad istimewa di hadapan Allah. Binatang pengen ngomong sama Nabi Muhammad, Nabi juga bisa ngomong sama binatang. Tapi binatang diharami nama Allah pakai bahasa binatang. Akan tapi yang keluar dari mulut binatang dengan lisan bilugatil Arabiyah. Ya Habibi Muhammad, ya Habibi ya Rasulullah. Bayangin Nabi Muhammad. Binatang tanya, ya Rasulullah, tolongin saya, kenapa kau gerangan? Wahai ibu rusa, ya Rasulullah, tadi pagi saya keluar cari rumput karena saya punya anak di dalam buah lima, ya Rasulullah. Dari pagi belum ada tusuk anak-anak saya. Tolong bilangin nama pemburu Yahudi ini, lepasin saya, nanti saya berjanji saya akan balik kepadamu. Pertanyaannya, rusa kenal dengan Rasul. Rusa binatang yang hanya punya nafsu, punya otak doang, kenal sama Nabi Muhammad. Sekarang banyak umat yang gak kenal sama Nabi Muhammad. Allah sudah bilang mengharamkan, jangan panggil Nabi Muhammad dengan panggilan seenak kalian, seperti kalian memanggil sahabat-sahabat kalian. Berapa banyak saat ini mengakunya ulama, mengakunya ustaz, bilang Muhammad, Muhammad, Muhammad. Gengsi kalau pakai Sayyiduna Muhammad. Inna lillahi. Rusa minta tolong, rusa kenapa? Saya bertanya, ya ayuhal mu'minun, ya ayuhal muslimun, ya ayuhal umat Muhammad, kenalkah kalian dengan Nabi kalian? Pernahkah kalian menangis satu tetes buat Nabi Muhammad? Nabi kalian tiap hari menangis buat kalian sampai habis air matanya, sampai keluar air mata darah. Hanya satu, ummati, ummati, ummati. Tapi saat ini berapa banyak umatnya yang berzina, berapa banyak umatnya yang maksiat, berapa banyak umatnya yang melupakan ajarannya. Ada satu Nabi yang berani jamin masuk dalam surga, hanya satu yang menjamin Nabi kalian, Sayyidina Muhammad. Kullu ummati yadkhulul jannah. Baik kalau begitu, kata Nabi Muhammad. Dibilangin, hai pemburu Yahudi sini, ini rusa minta tolong kepadaku, dia mau nyusuin anaknya, dari pagi nak nyusu anaknya. Dia janji bersamaku, nanti dia akan kembali. Ini pemburu bilang begini, ya Muhammad, dia kenal dia pemburu. Ya Muhammad, apakah kira aku menangkapnya susah? Tapi karena engkau yang diakui Muhammad, bergelar si sang jujur, orang-orang yang paling jujur, al-amin, maka aku percaya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dengerin, saya minta jaminan. Ya Muhammad, saya lepaskan ini, saya tunggu dia kembali, tapi saya minta jaminan. Apa jaminannya? Pokoknya bagaimana caranya kau siapkan jaminan. Apa kata Rasulullah? Di depan orang kafir, saya jaminan rusak. Kalau Nabi Muhammad mau menjamin dirinya buat musuh, lalu bagaimana dengan kalian? Kalau Nabi Muhammad siap mati buat seekor rusa, lalu bagaimana dengan kalian umatnya? Apakah kalian tidak rindu dengan Rasulullah? Dilepasin rusa, rusa kabur Pakmu, rusa kabur ke kandang. Nyampe di gua, wahai anakku, cepatlah minum susu. Wahai anakku, cepat minum susu, kenyangkan perutmu. Karena ini minum susu terakhir, karena ini pertemuan kita terakhir. Anak menjawab, wahai ibunda, dari pagi kau balik, sekarang tiba-tiba kau mengatakan ini pertemuan terakhir. Betul, karena tadi pagi aku ditangkap oleh pemburu. Kalau kau ditangkap oleh pemburu, kenapa kau bisa berada bersama kami saat ini untuk menyusui? Apa kata ibundanya? Wahai anakku, sesungguhnya tadi pagi aku ditangkap oleh pemburu, dan saat ini aku bisa kembali menyusuimu atas jaminan Nabi Muhammad. 5 ekor anak rusa yang masih balita, belum bisa ngapa-ngapain, mendengar Rasulullah yang menjamin, dia teriak apa? Ya ummah, wahai ibuku, wallahi, demi Allah, haram mulut kami meminum susu, haram mulut kami mengenyangkan dengan susu. Sekarang Nabi Muhammad telah menjadi
ketimbang Nabi Muhammad menjadi jaminan. Wahai ibuku, lebih baik kau mati dipotong oleh pemburu, diburu oleh pemburu. Kami redha, kami ikhlas ketimbang saat ini Rasulullah telah menjadi jaminanmu. Anak seekor rusa. Pernah ada anak kita berkata seperti itu? Ada anak kita seperti itu, saudara-saudara, yang berani menjaminkan dirinya untuk kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak ada, dia serahkan semua pahalanya buat orang tuanya. Dia angkat tangan malam, ya Rabb, wahai Tuhanku, jangan kau himpit kuburan ibu dan ayahku. Ya Rabb, apabila ada kesalahan dalam hidup ibuku dan ayahku, apabila aku punya pahala, ambil pahalanya. Dulu saya pernah mendengar ada seorang anak yang berbakti. Ketika ayahnya sedang sakit parah, ayahnya adalah seorang ulama, ayahnya sakit parah, udah di ujung, ini anak angkat tangan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Rabb, ayahku lebih dibutuhkan umat ketimbang diriku. Andai kata ayahku pendek umurnya, aku redha, aku ikhlas, aku berikan setengah umurku, aku hadiahkan untuk ayahku malam hari ini, aku persembahkan karena dia lebih dibutuhkan umat ketimbang aku. Saat ini tidak pernah kita dengar ada seorang anak yang siap nyawanya untuk orang tuanya, apalagi siap nyawanya untuk Rasulullah. Ibu itu lari, saudara-saudara. Ibunda Musa lari ke depan Rasulullah SAW. Rasulullah sedang terikat. Rasulullah kaget, begitu cepatnya wahai Ibu Musa. Ya Rasulullah menceritakan tentang anaknya, menangis menjerit Rasulullah. Begitu cintanya anak-anak Musa kepada Rasulullah, begitu kenalnya anak-anak Musa kepada Rasulullah SAW. Lalu Yahudi ini mendengarkan, Pak, dalam riwayat ini Bu, Yahudi bukan mendengarkan Rasulullah ngomong binatang pakai bahasa binatang, tapi ngomong dengan pakai bahasa Arab. Yahudi paham apa yang diucapkan oleh Musa kepada Rasulullah, yang dijawab oleh Rasulullah kepada Musa. Saat itu Yahudi mengatakan, ya Muhammad, aku lepaskan Musa ini, kembalilah kau kepada keluargamu, susukan, jagakan anakku, besarkan anakku. Ya Muhammad, ketahuilah saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Saya mau tanya, kalau begitu Nabi Muhammad mulia tidak? Mulia tidak? Kalau begitu tiap tahun perlu nggak kita ngadain maulid Nabi? Perlu nggak adain maulid Nabi? Perlu. Setiap tahun perlu nggak lebih besar, lebih semarak? Betul. Sallu ala Muhammad. Jadi saya mau tanya sekali lagi, orang-orang yang bilang bid'ah benar atau salah? Saya mau sampai kalian yang lain, saya bilang Al-Quran. Ada lagi di bawah ini. Kan Nabi juga manusia, hati-hati Pak. Jangan saya kasihkan ini bisa kufur. Telepasan ngomong, Nabi juga kan manusia biasa kayak kita. Salah kalau tolong. Manusia biasa. Kalau bapak-bapak ibu tidur merem-merem. Kalau Nabi tanamu ainainya wa tawala tanamu qalbi. Nabi merem matanya, tapi hatinya tahu keliling apa yang terjadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat di depan sama, Nabi Muhammad melihat di belakang sama dengan Nabi Muhammad melihat ke depan. Makanya Nabi Muhammad gak pernah nengok begini, gak pernah. Nabi Muhammad kalau nengok seluruh badannya. Nabi gak perlu nengok, udah tahu siapa yang di belakang. Sama gak begitu? Sama gak begitu? Itu kul anak Rasul Muslim. Kata Allah, katakan wahai Rasul, kata Nabi, saya manusia seperti kalian. Maksudnya di sini sama. Nabi punya hidung turun ke bawah, ibu-ibu punya hidung turun ke bawah. Nabi punya mata dua, sama bapak-bapak juga punya mata dua. Coba kalau ibu Nabi turun ke bawah, bapak-bapak ke atas, ibu-ibu ke atas, gerimis nanti keluar nggak? Kan Mas Kok? Cuman bedanya kita sama Nabi hidungnya mancung, cakep, kalau ibu-ibu mancung ke dalam. Nabi Muhammad tengah malam ada semut di bawah batu hitam, tahu nggak? Dan kita nggak tahu, betul nggak? Nabi Muhammad sama kita ruhnya beda. Kalau kita ruhnya diciptakan Allah, ditiupin Allah. Kalau Nabi Muhammad diambil dari belahan jiwanya Allah. Nur yang disebut dengan Nur Muhammadiyah, dari sebagian cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. 124.000 tahun sebelum adanya seluruhnya, Allah sudah ciptakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam
Adam aja syahadat, Nabi Adam aja tahu diri sama Rasulullah. Ketika dia sujud, dia tanya, ya Allah, pasti yang namanya Muhammad ini adalah kekasihmu. Kata Allah, dari mana engkau tahu? Gak mungkin nama engkau digandengkan dengan nama makhluk ciptaanmu, kecuali makhluk itu adalah kekasihmu. Saya mau tanya, orang-orang yang bid'ahin Nabi, yang bilang sama aman dirinya, adakah di pintunya Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi saya mau tanya, jawabkan kompak. Nabi sama atau tidak dengan kita? Nabi mulia atau tidak? Nabi agung atau tidak? Shallu ala Muhammad. Masya Allah. Enak gak maulid Nabi? Mau kamu jam berapa? Jam 11 lah. Gak berasa ini. Udah buka malam ini. Kalau minum pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya amalan. Mau gak amalan? Umat Nabi minum aja masuk surga. Nih, minumnya sunnahnya dulu. Minumnya baca bis. Akhirnya sunnahnya berapa kali? Tadi berapa? Ini yang berapa? Alhamdulillah. Ini berapa? Berarti yang ketiga terakhir bis. Jauh tak berpikir positif. Ya, makanya kalau begitu perlu gak sih? Saya mau tanya nih terakhir deh, karena udah hari semakin malam. Kalau gak ada maulid Nabi, kira-kira kampung ini sepi apa kagak? Umpama nih tahun depan gak boleh maulid Nabi nih, gak boleh maulid Nabi, haram, dijaga sama polisi. Kalau kemarin kan pandemi ya, makanya masih sekarang alhamdulillah Pak, udah 3 tahun pandemi, sekarang berakhir maulid, banyak yang jomplang tuh polisi. Mampus lah, betul gak? Wah dulu mah perut saya buncit gede banget, pandemi kurus. Sekarang alhamdulillah buncit lagi, saat buncit juga buncit lagi tuh. Betul? Ya kan? Ini ya saudara, saya mau tanya sekarang nih, di kampung nih gak boleh nih maulid nih. Istimewa gak boleh, muharraman gak boleh, bid'ah haram, masjid tahlilan gak boleh. Kira-kira di kampung ramai apa sepi? Ramai apa sepi? Sepi. Lagi ada orang, saya bingung kalau acara bid'ah haram semua, kapan gak halal, betul gak? Iya, kalau saya sekarang pesan, saya ditanya lagi zaman nih, Facebook, zaman kan sosial media. Habib kata-kata dong, kata-kata mutiara. Saya bilang, untuk peringatan kata-kata mutiara saya, khususnya malam ini, dengerin. Sekarang udah masuk profil awal. Yang demen maulid, pergi maulid kemana aja? Ngalap berkah banyak-banyak. Cuman satu, jaga mulut, jangan kebanyakan makan. Makan dibuli, makan kambing, ntar pulang kasih murah, tapi dulu marah-marah. Yang gak demen maulid, wis, diam aja udah, diam. Jaga mulut, jangan suka bid'ahin orang, jangan suka haramin orang, betul? Kalau Habib, kalau kita tahu-tahu nanti di akhirat ternyata kerjaan Habib bid'ah semua, bagaimana? Saya bilang, yang saya pikirin, saya gak pikirin diri saya. Neraka surga sama-sama ciptaan Allah. Yang saya pikirin, ntar lu di akhirat yang suka bid'ahin maulid Nabi, ternyata gak lihat Nabi. Coba lu pikirin. Mampus lo. Betul gak? Makanya ulama bilang peringatan maulid Nabi lebih enak ketimbang pengantin baru. Pengantin baru paling setahun, betul. Awalnya rahmat, belakangnya neraka. Berapa banyak? Itu nikah atas sudah berkomitmen. Oh, amin. Barakallah. Allahumma alaihi bainahuma kama ada Muhammad wa Yusuf wa Zulaikha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Setahun cerai. Laki ini anjing lu, bangsa lu, setan lu, betul enggak? Boleh Bu. Laki pulang cepet-cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh bang, nasi udah situ tuh bang. Udah bang, ambil bang. Gak boleh. Laki pulang sore, bini dandan. Kan dikasih uang jajan, bibir merah. Yang rapi dandan, jam kondangan dulu. Dan kondangan pengajar rame pakai ustazah. Suami pulang, assalamualaikum. Abang mau makan dulu, mau minum kopi dulu, apa mau mandi dulu?
apa? Akhirnya jannah. Lagi lu keluarin fulus, jangan takut, diganti. Nih di dalam kitab dijelasin. Ini yang ngomong Sayyidina Abu Bakar. Man anfaqa li qira'ati maulidin nabi kana rafiqil jannah. Orang yang keluarin duit, cuan, fulus, tahu fulus Pak? Apa fulus? Trelus, duit baru. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan takut, ntar jadi temenku di surga, amin. Enak gak? Betul Sayyidina Abu Bakar, selera kalau dibacain, habis kan? Ntar jam 2 selesai, ada dia tak pakai aja amplopnya. Betul? Enak gak maulid? Apalagi yang terakhir saya kasih tahu Pak, kalau asrofol, ya Nabi itu minta ke Allah, minta ya Allah, yang belum punya rumah, ya Allah, bagi kertas merah yang halus-halus, itu tambah duit. Kerja rumah loh, yang mobil gak belum? Yang punya mobil dulu, berduit dulu, duit dulu, benar. Kalau minta rumah, ntar dikasih tanahnya doang, pakai duit lagi. Kalau dikasih mobil, ntar mobil aku, betul, mobil lu minta mobil, kalau aku terserah gua. Makanya minta fulus, dengerin, bil fulus, kullu syai'in tembus. Mafi fulus, bahwa mampus. Betul? Kalau yang asrama, ya. Kayak kita tutup yuk, vokal, aduh, keluar nih, aduh, lagi sini, lo pokoknya demonstrasi kita. Lagi asrofol kan enak kan? Nabi salatu minta, cara kita tutup minta antara dan doa, biar lancar, diri. Ya, saya bukan penceramah, tapi saya ingin memberitahukan bahwa
bahwa indahnya memuji Rasulullah. Allah saja memuji, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh malaikat sebagai contohnya. Allah mengucapkan selawat, hanya Allah yang tahu selawatnya. Kalau selawat model kita berarti bukan Allah, bukan Tuhan, beda. Tapi Allah perintahkan makhluk di antara kita sama malaikat. Siapa yang mulia? Malaikat yang mulia. Malaikat, hai malaikat, berselawatlah kepada Nabi. Baru Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Yang ada di hadapan saya, kalianlah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Ya Rabb